potensi yang mereka miliki gitu kan. Dan dikasih paham ke para coach dan juga manajer supaya mereka akhirnya terpilih. Itu dia, karena ngomongin Kalahari, rotasinya nggak terlalu berbeda dengan Bermuda sendiri. Bisa gue bilang Kalahari merupakan salah satu rotasi yang rawan banget ketika lu lakukan bahkan di early game, Pak. Yes. Jadi emang itu ya hal-hal yang mungkin nggak kalian notice di momen-momen episode sebelumnya. Boleh kalian lebih perhatikan lagi supaya kalian nggak ada salah move dan kepunish sama tim yang lain juga yang emang pengen nunjukin potensinya juga gitu Bung Skala. Dan pertandingan terakhir pada hari ini merupakan pertandingan terakhir juga untuk para survivors kita yang bermain pada hari ini, yang sudah melalui beberapa episode dan akhirnya mereka semua akan terpilih atau dipulangkan, bakal ditentukan di match terakhir hari ini. Pemirsa, ini dia eSports Star Indonesia Season 3 Battle in Style di map Kalahari. Yo. So here we go, round 2 untuk map Kalahari kali ini, di mana map kali ini bakal menjadi map penentuan siapa orang-orang terakhir yang bakal terpilih dan siapa yang harus pulang ke rumah mereka. Dan tentunya ini bakal menjadi krusial untuk mereka semua, Jisven. Yoi, krusial banget. Dan yang jadi seru, sekali lagi harus gue akuin ini dari episode ke episode Bung Skala kayaknya pesawat selalu fair gitu ya. Kayak ngebagi ke dua belah sisi dan gak terlalu berpihak kemana-mana gitu ya dari map. Jadi memungkinkan banget untuk setiap tim mendapatkan keuntungan mengambil drop zone yang emang mereka pengen tuju gitu ya. Harusnya, dan kalau kita lihat juga kali ini dari pembagiannya masih cukup merata, cukup berbeda dengan round Bermuda sebelumnya. Kali ini justru hanya ada satu tim aja gue rasa yang bakal bersih tegang di early game nih. Ya ini dia masih dicek-cek. Iya pakai Kokunda bakal dapat langsung jump shot. Jatuh begitu saja di tangan satu player depannya, di mana game juga masih bisa menukar satu player, tapi berbahayanya adalah Yuch juga siap di sini Yuchi dengan grenade-nya. Oh my god. Iya Ella lempar grenade ke dalam Chrono-nya sendiri. Yuchi, ya ampun, hal yang tidak perlu dilakukan terjadi, sayang sekali. Dan sekarang giliran musuhnya memberikan counter attack. Ramon jatuh, Venus sudah sisa sendiri, ada One Man Show buka Chrono dan dia harus melarikan diri dulu karena kondisinya cukup sulit. Dan akhirnya tumbang sudah Shiboy dan kawan-kawan. Mantap. Yoshi sayang banget, dia punya kesempatan menjadi fragger dan coba untuk memutar balikan keadaan, tapi pop out Chrono yang terlalu cepat akhirnya membuat granat yang dilemparkan mantul ke dalam Chrononya sendiri dan dia tidak bisa berbuat banyak. Dan gua nggak tahu kenapa dia nggak keluar Pak dari Chrononya. Dan juga Jars, ini masih mereka harus berhati-hati dulu, terlebih ada satu tim dekatnya langsung coba diras lantai 2 seperti yang udah menjadi saksi bisu. Langsung coba jump shot begitu aja. Kai berhasil mendapatkan satu orang dengan chance booster 2. Wow. Juga satu orang lagi dan Mowgli udah jatuh juga kena. Dan Jars masih bingung memikirkan gimana cara menolong kawannya. Mowgli menjadi korban di arah bawah, tak mampu tertolong lagi. Bahkan Kai juga jatuh bangun lagi. Ampun, di jendela lantai 2 harus segera ditolong dan juga di revive Bung Skyla. Sementara lemparan grenade tak ada hentinya datang, bergerak mencoba memberikan perlawanan. Peang setelah tadi berhasil dapetin first blood, kayaknya dia juga masih mau membuktikan diri kalau dia cukup layak untuk standby di area Bayfront tentunya. Dapat satu dengan dia punya hand cannon. Satu orang dijatuh juga sama seorang Peang. Dapat lagi chance booster sana, tembak Peang. Tapi sekarang seperti akan berkurang karena Tetsu juga udah mulai merasakan serangannya. Lempar aja dulu ke arah Watchtower, tapi itu seperti agak sedikit beresiko di mana Tetsu juga udah kill darahnya dan bahkan berhasil membuahkan hasil. Walaupun begitu mereka harus tetap berhati-hati Bung Skyla. Ya ini keputusan yang cukup bagus gue rasa untuk tim nomor 6 melakukan komit ke arah tim nomor 1. Tapi kenapa mereka setengah-setengah ya? Karena menurut gue ketika mereka memutuskan untuk masuk ke comment post itu bakal lebih ramai lagi orang-orangnya. Tapi satu orang kali ini berhasil di pick off, yaitu seorang Tetsu yang tidak bisa berbuat banyak. Bahkan kali ini satu orang lagi sudah cukup sekarat dan menyisakan 5% HP-nya aja. Coba untuk terus diberondongi ke arah glue wall yang sudah coba diciptakan dari tim lawannya, Jiswen. Wah, Amau sih punya vision yang cakep banget ya. Kembali lagi tadi kita mention blind spot dan juga high ground menjadi poin plus untuk teman-teman dari tim 1. Dan kondisinya sekarang adalah circle selanjutnya sebenarnya masih nggak terlalu jauh sama mereka. Mereka bahkan masih diselimuti oleh zona selanjutnya. Dan yang paling menariknya lagi, terjadi peperangan di area lain. Dan ini dia, kalau coba diupayakan Jokai. Dapetin satu orang, bukan dapat
dapat kill malah jemput nyawanya sendiri. Ya ampun, nice move dari Jopai. Berhasil dapetin satu, tapi sisi lain kalau kita berkata Raso berhasil dapetin satu juga. Dan bahkan Tetsu udah mulai mengkoleksi lagi poin eliminasinya. Mulai maju membuka jalan di sini Pri. Dengan Gluola juga. Dari sisi lain Wans juga berhasil dapetin satu. Dan bahkan di depan Bican juga siap melawan. Oh, lemparan Gluola yang juga disiapkan untuk membuka jalan. Ini udah diterapkan oleh teman-teman dari Pri. Tentunya dari samping kanan ternotis kalau ada serangan. Mulai coba diberikan balasan serangannya. Dan aim yang sangat pedas tentunya membuat Pri harus sedikit menunda waktunya. Dan harus menggunakan medkit terlebih dahulu Bung Skyla. Ya, dan kali ini menjadi satu reset apa yang cukup baik dari kedua tim. Mereka sama-sama nggak ngotot, mereka juga sama-sama respect sama lawannya. Gluol tetap di pop out walaupun ada kesempatan untuk mempunish. Dan kali ini tim nomor 1 mereka berhasil untuk mendekatkan jarak mereka terhadap tim nomor 9. Dan kali ini mereka bakal lebih agresif lagi gua rasa karena mereka berdua masih ada di dalam tim dan tidak ada siapapun yang berada di dekat mereka. Artinya kalau mereka ingin mempunish satu sama lain ini adalah waktu yang sangat pas. Tapi di lain sisi tim nomor 11 bakal coba menjamu tim nomor 12 yang mau masuk ke dalam zona aja. Wah, mantep banget ini tim nomor 11 gak bakal biarin tim nomor 12 yaitu Morven dan juga teman-temannya untuk maju. Karena Jonathan pun juga harus merasakan serangan yang cukup merepotkan untuk teman-teman dari tim nomor 12 turun. Ya elaan. Aduh. Malah jatuh knockdown. Satu unnecessary move yang sangat krusial tentunya menjadi korban dan jadi koleksi poin eliminasi. Jonathan harus mencari cara di waktu sesingkat itu untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi sepertinya serangan lagi-lagi diamankan dan juga dilancarkan oleh seorang player. Di depan seorang Morven juga. Morven masih kebingungan gimana cara masuk ke dalam zona berikutnya. Di mana Zipper juga bakal jatuh terkena down. Masih terpantau, terpojokan oleh zona. Di sisi lain Jarzi dengan dia punya VSSX masih mampu memberikan agresi serangannya. Dan Jonathan menjadi korban pertama dari kekejaman tim yang memang sudah memiliki zona selanjutnya. Dan depan belakang juga udah dibuka Gluola. Tapi Morven di sisi lain masih berhasil dapetin poin eliminasi walaupun harus tukar juga. Dan Jarzi menjadi lone survivor. Apakah dia bisa selamat walaupun dia tersisa sendiri karena dia masih punya 8 Gluola. Ternyata mau juga menjadi korban dari poin musuhnya. Apakah bisa? Mans masih ada Pri juga di sini mencari jalan keluar tentunya, mencoba menolong temannya secepat mungkin. Dan nice untungnya masih keburu Bung Skyla. Iya, masih keburu untuk diselamatkan dan kali ini mereka berhasil reunited dengan 4 orang yang masih cukup lengkap. Walaupun dari tim nomor 9 mereka nggak menurunkan agresinya, mereka sendiri masih terus memberikan tekanan dan juga upaya menumbangkan tim nomor 1 di mana tim Panas selalu ditembakkan ke arah depan. Dan kali ini mereka masih cukup sabar untuk menunggu dan juga mempunish lawannya yang berada di depan. Tapi satu counter attack yang sangat luar biasa. Bican berhasil di pick off walaupun tidak sempat untuk di end. Ajis Fan. Awas, di depan udah ada orang lagi Pri. Bakal siap-siap. Gluola juga udah dipasang, cakep banget setupnya. Tapi perlu diingat, di depan juga masih ada orang. Bakal cepat dilawan juga lagi-lagi dengan Nemagi Seven. Oke, buka Chrono, keluar dulu, pinter. Masuk lagi untuk gocek musuhnya. Dan akhirnya dia dapat. Tapi Pri harus dilawan dan di-counter dengan sangat cakep tentunya. Sisa Zez saja. Zez juga harus dilalap oleh lawannya di depan. Bahkan di belakang juga masih ada satu player lagi yaitu Mau. Dan sekarang sisa Moes bersama Jaraye dan juga Black yang tadi sayangnya di match pertama tidak terlalu maksimal. Tapi sekarang mereka masuk top 4 dan juga sisa 6 orang aja kali ini. Mampukah mereka berhasil mendapatkan Buya atau tim lain Bung Skyla? Karena mereka juga udah samping-sampingan sama satu tim lain. Di depannya siap, dikit lagi tembak di jarak sedekat itu pakai SPD. Gak masalah buat Jaraye. Jaraye juga udah siap ngirim temennya. Tapi temennya malah jadi tumbal. Walaupun begitu Black untungnya masih bisa memanfaatkan dan juga ditolong oleh teman-temannya. Dan sekarang nggak sampai situ aja, nggak ada napas untuk kita tentunya karena masih ada satu player terakhir yang terpick up dari jauh. Sudah dieksekusi dan Jet ini akan menjadi lone survivor terakhir. Mungkin bisa kita saksikan akan dipegang Kalahari oleh teman-teman dari Jaraye. Gluol juga udah dibuka juga 1 lawan 3. Apakah mungkin di sini bakal coba di outplay? Siap, ada charge booster, tapi sepertinya tidak terlalu menguntungkan untuk satu player di depannya. Maju, Black udah dibuka juga Chrono dari musuhnya. Digocek dulu dan akhirnya kill berhasil diamankan oleh seorang Black dan Buya berhasil diamankan oleh mereka. Congratulations for Black dan kawan-kawan berhasil mendapatkan
mendapatkan buyanya dengan gameplay yang sangat-sangat memanjakan mata dan juga tentunya membuat mereka berada di posisi pertama, Ajisven. Dengan kumpulan poin eliminasi yang tidak lebih banyak dari game sebelumnya, tapi apa yang ditunjukkan oleh mereka adalah salah satu gameplay yang biasa ditunjukkan oleh Pro Team. Mereka tetap bertahan di satu kompon, mereka tahu mereka masih di dalam zona, tapi di lain sisi mereka juga tetap siap ketika ada beberapa tim yang coba untuk berebut kompon tersebut dari mereka, Pak. Gokil, sekali lagi congratulations untuk teman-teman yang barusan dapetin Buya di Kalahari. Dan kayaknya sebelum kita melanjutkan